Judul khotbah saya hari ini penangkal berkat. Karena saya percaya bahwa berkat adalah sesuatu yang Tuhan sudah sediakan buat hidup kita. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang selalu ingin memberikan yang terbaik buat hidup kita. Jadi kalau ada sesuatu yang menghalangi berkat itu, maka berkat itu, penghalang berkat itu, penangkal berkat itu, datangnya bukan dari Tuhan. Datangnya bukan dari pihak Tuhan. Datangnya itu dari kita. Penangkal berkat itu bukan dari pihaknya Tuhan, yang seolah-olah menghambat, menahan-nahan berkatnya. Kalau Tuhan tidak memberkati kita, kalau berkat Tuhan tidak termanifestasi sempurna dalam kehidupan kita, maka yang perlu ambil tanggung jawab, maka yang perlu mengalami perubahan, itu bukan dari pihaknya Tuhan, tetapi dari pihaknya kita. Dia Bapa yang baik, bahkan dikatakan di Alkitab Yesus berkata, Bapamu tahu kebutuhanmu, bahkan sebelum kamu memintanya. Bahkan sebelum kamu tahu kebutuhanmu, dia tahu kebutuhanmu. Anak saya nggak akan pernah tahu kebutuhannya. Saya yang lebih tahu kebutuhannya. Betul, Papa? Jadi kalau ada sebuah penghalang yang membuat kita tidak bisa menikmati berkat Tuhan, yang membuat kita tidak bisa mengalami berkat Tuhan, itu datangnya, tanggung jawabnya bukan di Tuhan, tanggung jawabnya di kita. Penangkal berkat. Alkitab cerita tentang Yusuf. Kalau saudara baca di Kejadian pasal yang 39, nanti kita akan baca satu persatu. Yusuf itu orang yang dapat mimpi. Dia punya penglihatan, dia punya tujuan, dia punya purpose, dia punya visi. Tuhan kasih dia visi. Visinya satu ini, yaitu dia akan jadi orang yang memerintah atas banyak orang. Tahu cerita Yusuf? Shalom. Itu cerita Yusuf, dan waktu dia dapat mimpinya, saudara-saudaranya nyembah dia, bahkan bapak ibunya sembah dia, memberi penghormatan kepada dia. Dia tahu bahwa Tuhan punya tujuan dalam kehidupannya. Tapi setelah dia dapat mimpi, yang terjadi adalah saudara-saudaranya benci sama dia, yang sebenarnya selama ini sudah benci, dia dapat mimpi tambah benci lagi. Makanya kalau punya visi, punya mimpi, punya angan-angan, jangan cerita sembarangan ke sembarangan orang. Amin. Cerita ke orang-orang yang tepat, yang punya motivasi untuk membuat saudara maju. Kalau saudara bahagia itu mereka ikut bahagia, bukan nangis. Ya. Dan saya berdoa CGGMS Surabaya Kampus Ngagel dipenuhi orang-orang seperti itu. Bahagia ketika lihat orang bahagia. Nangis ketika lihat orang nangis. Gak sebaliknya. Nangis kalau lihat orang bahagia. Dia kok ke Jepang, aku ke Ponorogo. Gitu. Amin. Semua kita bahagia kalau lihat saudara bahagia. Nah, Yusuf dibenci, dan karena saudara-saudaranya benci Yusuf, dikatakan mereka lagi buat persekongkolan untuk jebak Yusuf, lalu Yusuf dijual. Yang sebenarnya itu konsekuensi paling minim, seharusnya dia mati. Dia dijual. Dijual sebagai budak. Saudara perlu tahu bahwa dijual sebagai budak, itu berarti saudara tidak punya masa depan lagi. Secara manusia Yusuf gak punya masa depan lagi. Bayangin dari seseorang pangeran, anak kesayangan papa di rumah, dapat jubah maha indah, lalu dijual sebagai budak, dan dia sekarang di Kejadian pasal 39 ada di sebuah rumah orang asing yang menguasai hidup dan tubuhnya sepenuhnya. Dia berada di rumah Potifar. Coba bayangkan kalau itu saudara, apa yang terjadi sama hidup saudara? Buka Kejadian pasal 39 ayat 1. Adapun Yusuf dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Ini kepala pas pampresnya ini. Membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Ayat 2. Lalu sepanjang di rumah Potifar, Yusuf
menangis dan meratapi nasibnya. Dia bertanya kepada Tuhan, kenapa semua hal yang buruk ini terjadi dalam kehidupannya? Amin. 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 Ini saudara bingung atau? Ayat 2 loh. Adapun Yusuf, ayat 1 kan cerita, adapun Yusuf dibawa ke rumahnya Potifar sebagai budak belian. Ya kan? Kan kasihan kan? Harusnya wajar ayat 2 berkata, maka Yusuf membutuhkan 1 bulan atau 1 tahun lamanya untuk dia bersedih hati, meratapi nasibnya. Dan dia berseru sama Tuhan, Tuhan kenapa kau izinkan ini terjadi? Yusuf lihat bulan dan dia bernyanyi, bila bulan bisa ngomong. Jadi puitis gitu kan? Halo? Apa itu ayatnya? Ayat 2 ngomong apa? Kita baca sama-sama ya, ayat 2 ya, ayat 2. Ini ayat agak mengejutkan saya. Karena menurut pemikiran manusiawi saya, seharusnya ceritanya enggak gini, saudara. Ayat 2 ngomong apa? Lihat. 2, 3. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuanya, orang Mesir itu. Yang dialami Yusuf kejadian buruk enggak? Halo? Kejadian buruk. Kejadian yang tidak mengenakan. Kejadian yang semua kita mungkin akan tolak. Gak inginkan itu terjadi. Tapi yang terjadi sama Yusuf luar biasa ketika kejadian buruk terjadi sama hidupnya. Dia tidak salah respon. Dia tidak meresponi kejadian buruk dengan respon yang salah. Saya ulang ya. Yusuf tidak salah meresponi keadaan, situasi yang terjadi dalam hidupnya dengan salah. Dia meresponi kejadian buruk yang terjadi sama hidupnya dengan tepat. Dia enggak meratapi nasibnya, dia enggak bersedih hati, walaupun memang di dalam hatinya dia sedih. Bayangin dia siklus ini sebuah musim yang baru, yang benar-benar baru, bukan musim yang enak buat dia, ini musim yang baru yang tidak enak buat dia. Dia berhenti meratapi nasibnya, nggak tahu sejak kapan, nggak diceritakan. Tapi Potifar tidak pernah komplain karena budaknya, malah budaknya lagi sedih hati. Potifar langsung lihat, halo, Potifar langsung bisa melihat bahwa Yusuf ini disertai Tuhan. Pekerjaannya disertai Tuhan. Itu artinya Yusuf detik pertama masuk rumah Potifar, dia bekerja, bukan meratapi nasib. Halo, dia kerja, dia lakukan yang terbaik semua. Kalau disuruh kosek WC, dia kosek WC. Kalau disuruh sapu, dia sapu. Gak pakai grundel gitu. Mana ada orang, kalau saudara, hati saudara nggak mood, saudara melakukan sesuatu kan akan asal-asalan, betul nggak? Kalau saudara, hati saudara itu lagi chaos, lagi kacau, lagi malas ngapa-ngapain, ya kan? Nyapu itu kan nyapu sekedarnya, betul? Ibu-ibu? Enggak ya? Kalau saudara lagi hatinya patah hati, dan saudara mengizinkan patah hati itu mempengaruhi pikiran dan pekerjaan saudara nggak akan baik. Dan Yusuf ini, sekalipun hatinya mungkin nggak enak, tapi dia tidak mengizinkan hatinya menguasai pikiran dan perasaannya menguasai pikiran dan semangatnya untuk melakukan sesuatu. Penangkal berkat dan kisah Kejadian pasal 39 ayat 2 ini adalah sebuah awal Yusuf mengalami perjalanannya bersama dengan Tuhan. Ini adalah langkah awal untuk dia menerima promosi yang datangnya dari Tuhan. Kalau dari awal saja dia salah respon keadaannya,
maka dia nggak bisa dipercayai sama Potifar. Dan kalau dia nggak dipercayai Potifar, dia nggak digoda sama Tante Poti. Kalau dia nggak digoda sama Tante Poti, dia nggak akan masuk penjara. Kalau dia nggak masuk penjara, dia nggak ketemu sama juru minuman, juru roti. Kalau dia nggak ketemu sama juru minuman, juru roti, nggak bisa ngartikan mimpi. Panjang ceritanya. Tapi dimulai dari sebuah langkah awal. Langkah awalnya adalah dia meresponi keadaan yang buruk yang terjadi dalam hidupnya dengan tepat. Penangkal berkat yang pertama adalah salah respon. Saudara, keadaan buruk tidak bisa menggagalkan rencana Allah dalam kehidupan kita. Pegang ini baik-baik. Sampai kita salah meresponinya. Keadaan buruk tidak bisa menggagalkan rencana Allah dalam hidup saudara. Sampai saudara salah meresponi keadaan buruk. Dan keadaan buruk yang saudara salah responi itulah yang pada akhirnya menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup saudara. Shalom. Hidup ini kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan, betul? Tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Tapi camkan baik-baik ini. Semua keadaan buruk yang terjadi dalam hidup saudara, menghampiri hidupmu. Yang di luar kendali saudara, itu tidak akan pernah bisa menggagalkan rencana Allah. Kalau saudara meresponinya dengan tepat. Tapi kalau saudara salah meresponi, itu sebenarnya saudara izinkan kejadian buruk itu. Sebenarnya yang menggagalkan itu bukan kejadian buruknya. Responnya kita. Amin. Kalau saudara punya apapun yang terjadi sama hidup saudara. Saya nggak tahu apa yang saudara sedang alami hari-hari ini. Seberat apapun itu. Seburuk apapun itu. Setragis apapun. Bukan tidak bermaksud untuk saudara, saya tidak punya empati sama keadaan saudara. Tapi saudara perlu punya perspektif yang tepat. Perlu menyikapi keadaan saudara dengan objektif. Bukan mendramatisir keadaan. Halo? Kita itu perlu melihat sebuah keadaan itu dengan objektif. Apa maksudnya? Maksud saya kalau memang kerugian atau kerusakan yang dilakukan oleh keadaan buruk itu, sebuah situasi buruk itu, kerugiannya tidak terlalu besar, saudara perlu jujur. Halo? Saudara perlu melihatnya dengan objektif. Lihatlah keuntungan di balik itu. Dan di dalam perspektif kisahnya Yusuf, kita bisa melihat kebenaran, satu kebenaran ini. Bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat saudara dan saya dalam segala keadaan saudara. Halo? Allah turut bekerja. Entah keadaan itu buruk, entah keadaan itu baik. Ini yang jadi kepercayaan kita. Dia turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kalau ada keadaan buruk, dia turut bekerja di dalam keadaan buruk itu. Ketika kita meresponinya dengan tepat untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Dan Yusuf pegang itu. Walaupun dia nggak pernah baca ayatnya, tapi dia percaya, dia mulai melangkahkan kakinya untuk mulai kenal Tuhan. Bahwa kalau Tuhan berjanji, nggak ada satupun yang bisa membatalkan. Termasuk keadaan buruk. Justru keadaan buruk dipakai Tuhan untuk jadi jalan. Mendatangkan kebaikan, menggenapi rencana Tuhan yang besar itu. Saya ingin berkata buat semua kita. Apapun yang saudara alami. Kalau ada keadaan buruk yang terjadi dalam hidup saudara, saya ingin berkata, berhenti meratapi nasib, bangkit, dan genapi panggilan Allah dalam hidup saudara. Berhenti ratapi nasib saudara, berhenti menangisi keadaan saudara, berhenti menyalahkan orang lain, respon dengan tepat, bangkit, dan genapi panggilan Allah. Itu yang dilakukan Yusuf sejak dia melangkahkan kaki. Dia nggak salahkan saudara-saudaranya. Dia lagi marah, saya yakin dia marah.
Tapi dia nggak buat alasan, kemarahannya itu menguasai hidup dan hatinya. Kejadian pasal 9 ayat 3 berkata selanjutnya. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Garis bawahi kata itu. Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Jadi Yusuf itu Yusuf itu bukan pemalas, Yusuf bekerja. Penangkal berkat yang pertama, salah respon. Penangkal berkat yang kedua, malas. Tuhan membuat berhasil pekerjaannya Yusuf. Apa yang dikerjakan Yusuf? Yang dibuat berhasil apa? Pekerjaannya Yusuf. Jadi kalau Yusuf tidak bekerja, tidak ada yang dibuat berhasil. Tuhan gak punya modal. Halo? Saudara mungkin berkata punya iman yang radikal bahwa Tuhan adalah pencipta kita. Dia gak perlu bahan baku untuk menciptakan sesuatu. Betul, saya setuju. Langit dan bumi ini diciptakan dari nothing. Tidak ada apa-apa, kosong, hampa. Tapi masalahnya gini, itu hukum penciptaan, bukan hukum Tuhan memberkati kita. Kalau saudara mau berkat Tuhan datang dalam hidup saudara, hukumnya yang saudara perlu pakai bukan hukum penciptaan. Saudara perlu pakai hukum yang sudah tertulis di Alkitab. Prinsip bagaimana Tuhan memberkati manusia. Tuhan itu selalu memberkati apa yang dikerjakan tangan manusia. Itu prinsip berkat Tuhan. Tuhan tuh enggak pernah gini. Dari ongkang-ongkang kaki, Tuhan aku butuh uang 5 miliar. Cemplung uang 5 miliar datang. Jangan diaminkan, ini sesat ini saudara. Walaupun daging kita pingin itu, ya kan. Saudara kepingin diberkati suatu kali dapat lotre 5 miliar gitu. Saudara mau? Siapa yang mau? Nanti pulang tolong ke prayer corner, kita doakan sama-sama. Karena itu bukan prinsip berkat Tuhan. Itu bukan prinsip berkat Tuhan. Prinsip dunia itu kan gini. Gak usah ngelakukan apa-apa, uang kerja buat kita. Loh betul kalau itu dengan hikmat Tuhan. Tapi untuk punya ke level itu saudara perlu kerja. Saudara perlu lakukan sesuatu dengan tangan saudara. Buat martabak dan Tuhan memberkati martabak saudara. Begitu luar biasanya sampai orang makan itu merasa ada sebuah rasa yang berbeda. Ini agak dramatisir, gak apa-apa lah ya. Yang belum pernah dia cicipi sebelumnya. Tapi bagaimana mungkin dia bisa ngalami rasa yang berbeda itu kalau gak ada martabaknya? Halo? Yusuf bekerja dan Tuhan memberkati pekerjaan Yusuf. Tuhan tidak bisa memberkati kalau tidak ada yang kita kerjakan. Lupa, tapi bukankah Alkitab berkata bahwa Tuhan akan mengirimkan, memindahkan harta kekayaan orang dunia pada waktu kita tidur. Amin. Bukankah Alkitab berkata bahwa susah payah tidak akan menambahi berkat Tuhan? Betul. Betul. Bahwa sekuat apapun kita bekerja, hasilnya akan minimal kalau kita tidak mengalami berkat Tuhan. Itu saya percaya. Bahwa kalau kita bekerja dalam hidup kita di dunia ini yang sementara ini, ada sebuah tangan Tuhan yang membuat perbedaan sehingga orang lain akan melihat kita bekerja itu. Kalau kita lakukan dengan segenap hati, bukan gak perlu ngoyo, tapi kita tahu bahwa kalau kita sudah lakukan bagian kita, Tuhan akan membuat berhasil, memberikan dampak terhadap apa yang kita kerjakan. Tapi bukan berarti orang malas diberkati Tuhan.
Bukan berarti tanpa pekerjaan susah payah. Tanpa susah payah kita bisa tanpa kita lakukan apa-apa. Ini maksud saya. Kita bisa menikmati berkat Tuhan. Bukan berarti gitu. Karena pekerjaan, dengar ini Bebek. Karena pekerjaan, karena bekerja, itu bukan lahir dari kutuk bekerja, itu lahir dari berkat. Saya ulang. Kalau kita di hidup ini melakukan pekerjaan, Tuhan itu memberi tanggung jawab kepada Adam. Itu sebelum Adam jatuh dalam dosa. Halo? Betul nggak? Adam dikasih pekerjaan, Adam dikasih job description. Adam, kamu kasih nama binatang-binatang ini. Adam, kamu rawat taman ini. Betul? Itu kerja atau ongkang-ongkang kaki? Jadi pekerjaan itu bukan lahir dari kutuk. Pekerjaan itu lahir dari berkat Tuhan. Kalau saudara bekerja, posisi saudara adalah bekerja di dalam berkat Tuhan. Dan Tuhan bisa memberkati apa yang saudara kerjakan. Amin. Tuhan gak memberkati orang malas. Tuhan tidak memberkati orang yang tidak melakukan apa-apa. Yoga lapo-lapo. Enggak bisa. Tuhan gak bisa memberkati yoga, saudara. Halo, ada amin. Orang malas akan selalu menemukan alasan untuk tidak melakukan sesuatu. Tapi orang rajin akan selalu menemukan jalan untuk menyelesaikan sesuatu. Saya ulang ya. Orang malas selalu menemukan alasan untuk tidak menyelesaikan atau melanjutkan pekerjaannya. Tapi orang rajin akan menemukan jalan untuk dia bisa menyelesaikan pekerjaannya. Amin. Ada amin. Jangan jadi pekerja, jangan jadi orang yang suka gonta-ganti perusahaan hanya karena saudara merasa, aduh gak enak ya, kerja di sini gak enak. Namanya kerja itu gak enak, lebih enak tidur. Kalau kerja jangan bawa perasaan. Halo, kalau kerja jangan baper. Kelihatannya khotbah saya hari ini gak menyenangkan nih. Ini khotbah atau ngamu isi Pak. Percaya saya berdoa saudara diberkati luar biasa. Saya berdoa saudara akan jadi orang kepercayaan dimanapun saudara berada. Kalau saudara kerja di sebuah perusahaan, saudara jadi orang kepercayaan di situ. Kalau saudara punya bisnis pribadi, saudara dipercayai sama customer saudara. Kenapa? Karena mereka melihat ada tangan Tuhan atas pekerjaan saudara. Saudara bukan orang malas yang selalu punya alasan. Saudara orang rajin yang selalu bisa menemukan jalan. Saudara dibayar bukan untuk mencari alasan. Saudara dapat berkat Tuhan. Saudara dibayar untuk menemukan jalan yang orang lain gak bisa temukan. Siap diberkati Tuhan? Siap dilimpahi Tuhan dengan kasih karunia-Nya? Walking in abundant grace? Jadi orang rajin. Jadi orang rajin. Jadi orang yang bukan cari alasan, tapi cari jalan. Saudara, by the way, kalau Yusuf mau cari alasan bisa nggak? Bisa. Aduh nanti tanganku lecet. Aku nggak biasa lakukan pekerjaan kotor dan kasar ini. Nanti kukuku patah. Oh enggak, Yusuf enggak gitu. Bahkan saya berkata gini ya, bahkan saudara yang wanita, izinkan saya berkata gini. Jangan pakai alasan wanita untuk saudara jadi malas. Sekalipun kita laki-laki, ini agak intermezzo dikit ya. Sekalipun kita laki-laki akan selalu jadi laki-laki sejati, mau angkat-angkat barang. Mau, saya mau. Saya akan lakukan, istri saya saya izinkan angkat-angkat barang. Tapi kalau saudara kenal istri saya, dia nggak akan sungkan-sungkan angkat kursi sendiri. Dia lakukan sendiri. Dan itu yang membuat hati saya terpaut. Sungguhan.
Saya ngomong dengan dia di awal bahwa wanita yang jadi kriteria saya bukan wanita yang dari Senin sampai Sabtu ke salon. Pedicure, manicure, cukur. Enggak sampai cukur. Enggak. Tapi dia wanita yang punya fighting spirit, punya semangat, punya daya juang. Enggak kena panas dikit, aduh panas. Walaupun saya enggak akan menghina wanita yang seperti itu, dia punya stylenya sendiri, tapi wanita yang saya inginkan waktu itu jelas bahwa wanita yang bisa diajak panas-panasan, item-iteman, bisa diajak kerja keras, punya fighting spirit, bukan pemalas yang selalu punya alasan. Dan saya berdoa wanita di sini, wanita-wanita tangguh. Amin. Amin. Kalau wanitanya saja tangguh, apalagi laki-lakinya. Yang laki-laki berkata, gak ada laki-laki tuh ini. Saya ulang. Kalau wanita-wanitanya tangguh, laki-lakinya akan jauh lebih tangguh. Gak ada laki-laki, aduh, encok. Enggak, encok lawan, encok. Kalau hari ini harus kerja, masih encok, tempel koyok counterpin. Ya kan? Kalau perlu 2 senti tebalnya, tempel setelah tempel, datang ke pekerjaan. Kerja. Jangan dikit-dikit, aduh Pak saya hari ini agak gak enak badan. Sejak kapan badan saudara enak? Kalau kita selalu cari alasan gak akan pernah diberkati Tuhan. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Perhatikan kata-kata ini. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Dari tadi saya bilang tentang kemalasan, tapi kemalasan itu termasuk dengan satu ini, malas berpikir. Yusuf dia bisa dipercaya sama tuannya karena dia tidak sekedar menjalankan apa yang sudah biasa dijalankan. Saya yakin 100% dia temukan, walaupun ini asumsi saya nggak tertulis di Alkitab. Tapi kalau Tuhan bisa memberkati, kalau dengan kehadiran Yusuf, Tuhan bisa memberkati lebih, memberkati Potifar lebih. Berarti ada cara-cara, ada sistem-sistem, ada kebijakan-kebijakan yang Yusuf lakukan. Adalah kebijakan yang baru yang selama ini belum pernah dilakukan Potifar. Halo? Kalau kebijakannya sama, kalau yang dilakukan sama, hasilnya pasti akan sama. Betul nggak? Tapi Yusuf, kenapa saya bisa percaya itu? Karena Potifar pasti bisa melihat cara orang ini, mengatur rumahku beda dari sebelumnya. Lain ini. Dia nggak cuma sekedar mengikuti relnya, dia tahu aturan, dia punya kebijaksanaan untuk bisa mengelola. Dan saya yakin itu dimulai ketika Yusuf dipercaya di rumah Potifar. Buktinya waktu dia datang ke siapa namanya? Ke rajanya, ke Firaunnya, sampai lupa nama Firaun. Yusuf bisa kasih insight, kebijaksanaan, bagaimana caranya dia mengatur, mengelola kelimpahan 7 tahun. Halo? Shalom. Jadi Yusuf hari itu bisa mengelola apa yang dipercayakan dalam hidupnya. Karena dia bukan hanya sekedar rajin, bukan hanya sekedar punya semangat, tapi dia punya kapasitas untuk memikirkan cara yang lebih baik. Enggak sekedar mengikuti budaya atau dari dulu es teh manis segini ngene. Halo. Dari dulu Pak, saya ini memang
jualannya es teh manis dari nenek moyang saya, dari kakeknya lagi. Ini es teh legendaris. Buatnya yes memang kayak gini nih. Gak ada cara gak ada cara baru, gak ada inovasi. Jangan malas berpikir, temukan cara yang lebih baik. Karena itu kutuk keturunan, dalam tanda kutip ya, saya nggak mau gunakan kata kasar. Kalau saudara lihat orang-orang yang dari dulu, zaman dulu, kakek neneknya petani, turunkan petani, selalu segala sesuatu yang cuma di-maintain atau segala sesuatu yang cuma diteruskan seperti itu, dibiarkan seperti itu, nggak diperbaharui, nggak dikelola lebih baik dengan cara yang lebih baik, akan mengalami penurunan, betul nggak? Dari dulu nyangkulnya pakai kekuatan, padahal sekarang kita punya teknologi yang lebih luar biasa. Saudara nangkep maksud saya? Gimana mungkin Tuhan memberkati kita kalau kita punya mental block? Kalau kita sudah punya pemikiran bahwa ya sudah, hidup itu, kerja itu ya kayak gini. Hidup itu ya kayak gini. Cara hidup orang tua saya kayak gini, hidup saya ya kayak gini. Halo, gak ada perubahan, gak ada cara baru, gak ada cara hidup yang baru. Untung-untung kalau saudara lahir dari keluarga yang diberkati Tuhan, punya semangat, punya cara berpikir yang bagus, untung-untung. Tapi itu pun tidak jaminan. Halo, itu pun gak jaminan untuk saudara bisa menikmati berkat Tuhan yang langgeng dalam hidup saudara. Saudara selalu perlu punya kapasitas mengizinkan Tuhan untuk kasih hikmat dalam kehidupan saudara. Karena hikmatnya selalu baru. Dia selalu punya cara yang baru. Sebenarnya bukan cara yang baru yang spektakuler, tetapi cara-cara yang tepat, yang sesuai dengan zaman itu. Kita perlu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Makanya kita nggak boleh malas berpikir. Temukan cara yang lebih baik. Temukan cara yang lebih baik. Untuk saudara bisa menikmati berkat Tuhan. Dan itu yang Yusuf lakukan. Dikatakan di ayat yang kelima itu, bahwa Potifar diberkati Tuhan karena Yusuf. Coba ini saya pakai dalam kehidupan saudara. Seandainya kalau perusahaan saudara diberkati Tuhan karena saudara, apa respon? Seandainya saudara bekerja di suatu perusahaan dan sebelum saudara bekerja di perusahaan itu sedang mengalami kerugian luar biasa, saudara masuk, saudara lakukan banyak hal, dan perusahaan itu jadi untung besar. Apa responmu? Apa respon saudara? Ini rumah Potifar diberkati karena Yusuf. Gak ada yang memungkiri, memang Yusuf orangnya. Memang Yusuf yang berjasa. Jadi kaya raya karena Yusuf. Dan saya berdoa semua orang yang hadir di tempat ini membuat perusahaan-perusahaan saudara jadi tambah diberkati karena saudara. Tapi kalau itu terjadi, apa respon saudara? Ini pertanyaan. Apa respon saudara? Misal Cik Lili, KM, iya benar ya KM ya. KM dulu untungnya 5 triliun, sekarang 200 triliun karena Cik Lili. Apa respon? Jalannya sudah gini. Karena saya. KM ada karena saya. Kalau enggak ada saya, perusahaan ini butiran debu cuma. Sudah bangkrut. Tapi saya suka sekali ayat yang kelima itu dilanjutkan dengan ayat yang keenam. Dengan sangat jelas, dengan sangat lugas. Cerita tentang kepribadian Yusuf. Baca sama-sama ya. Tampilkan yuk. Adapun Yusuf itu apa? Manis sikapnya dan elok parasnya. Saudara, elok paras itu takdir. Sudah gak bisa diapa-apakan.
Hidung saya ini mancungnya ke dalam sudah nggak bisa diapa-apakan. Muka saya ini nggak bisa diapa-apakan, elok parasnya nggak bisa. Sudah takdir. Cetaan, nggak usah didoakan, nggak usah dipuasain, terima keadaan saudara. Tapi kalau manis sikapnya, itu keputusan. Saya mending orang yang nggak terlalu cakep, tapi manis sikapnya, daripada orang yang memang secara perawakan cantik, ganteng, tapi sikapnya itu membuat kecut hati, betul? Membuat tawar hati. Sombongnya itu nggak ketulungan. Ganteng nggak seberapa, sombongnya luar biasa. Iya kan? Orang ganteng sama merasa ganteng itu lain. Kebanyakan orang yang ganteng, yang cantik, itu biasanya tetap manis sikapnya, rendah hati. Biasa, karena dia biasa orang ganteng, ya biasa. Orang yang memang beneran kaya sama orang yang sok kaya itu lain memang. Orang yang sok kaya itu norak, baru punya uang 5 juta, noraknya luar biasa, dikipas-kipas. Tapi orang yang memang kaya, ke mall, celana pendek, sandal jepit, biasa kelontang-kelantung gini, biasa sudah. Manis sikapnya, elok parasnya. Ini kalimat prinsip terakhir yang saya berdoa saudara tangkap ini. Penghalang, penangkal berkat Tuhan dalam hidup kita, itu sikap kita. Halo, itu sikap kita. Kesombongan dan kelicikan kita. Angkuh. Orang angkuh itu enggak pernah gini. Enggak pernah dikata-katakan, enggak pernah kok. Tapi dalam hati. Wah CG ini sebelum saya pegang, cuma 5 orang sekarang jadi 20. Berkat Tuhan. Tapi nunjuknya gini. Halo, jangan angkuh, jangan sombong, jangan merasa paling pantas. Karena orang angkuh dan licik, apalagi licik, Yusuf bukan orang licik. Dengar ini, Yusuf naik ke atas bukan dengan cara menjegal teman-temannya. Bukan dengan cara mengata-ngatai atau punya bahasa yang lebih relevan buat kita itu, Yusuf bukan penjilat bosnya. Halo, dia bukan penjilat bosnya. Dia memang punya kualitas. Dia nggak mau jatuhkan orang lain dengan apa yang dia bisa capai. Seharusnya bisa. Yusuf di rumah Potifar, di penjara, bukan karena perkumpulan budak-budak di rumah Potifar, PBB di rumah Potifar, mengadakan perkumpulan meja bundar, rapat meja bundar, lalu mengatur cara bagaimana menyingkirkan Yusuf. Betul nggak? Yusuf itu disukai di rumah itu, diakui. Yusuf itu manis sikapnya. Bukan hanya manis sikapnya untuk Potifar, dia manis sikapnya untuk budak-budak yang lain. Halo? Dan satu lagi, ketika Yusuf di penjara, dia jadi kepercayaan kepala penjara. Seharusnya kalau dia jadi kepercayaan kepala penjara, Yusuf itu punya potensi dibenci nggak sama narapidana yang lain? Oh iya. Karena diistimewakan. Dulu waktu dia ada di rumah bapaknya, dia dibenci karena diistimewakan. Tapi sejak ada di rumah Potifar, baru keluar tulisan Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Nah, maksud saya, dia belajar dari pengalamannya di rumahnya itu, bahwa responnya, sikapnya akan jadi penghalang untuk berkat Tuhan, untuk rencana Tuhan terjadi.
Dan dia belajar untuk jadi orang yang rendah hati sekalipun punya kualitas. Orang yang tulus sekalipun ada berkat Tuhan yang melimpah atas kehidupannya. Dia mau rangkul sebanyak mungkin orang, dia mau dukung sebanyak mungkin orang. Dan dia disukai, buktinya dia disukai. Wah, ini saya suka cerita ini sungguh. Saudara pikir bahwa Yusuf itu naik ke atas karena karunia yang dia punya? Saudara pikir Yusuf naik ke atas dipercayai sama Firaun, jadi orang kepercayaan Firaun karena kemampuan yang dia terima? Saudara pikir seperti itu? No. Yusuf itu naik ke atas benar karena dia mengartikan mimpi juru minuman dan juru roti. Pada akhirnya juru minuman yang dinaikkan, dikeluarkan dan cerita tentang Yusuf. Tapi semua itu terjadi karena Yusuf punya kepedulian. Dia tanya sama juru minuman, juru roti, hari ini mukamu kok muram? Itu kan panis sikapnya. Halo, orang sombong itu kan gitu. Bukan kok mukamu muram? Enggak, mukamu kok elek sih? Ngapain kamu? Gitu kan orang aku. Yusuf itu manis sikapnya, dia tanya, kok mukamu muram? Kenapa? Apa yang bisa tak bantu? Pertanyaan sederhana, sikap sederhana itu jadi awal promosinya dia. Halo, ada amin. Dan juru minuman, juru roti itu nyaman cerita sama Yusuf. Bukan Yusuf gak dikenal sebagai orang yang kepo, kepo kamu. Enggak. Mereka cerita, aku kemarin mimpi Cuk. Mimpiku kayak gini, aku punya banyak pikiran karena mimpiku mengganggu aku. Cerita, saudara akan cerita sama orang yang nyaman buat saudara, betul? Dan Yusuf adalah tempat yang nyaman untuk dia cerita. Saudara, dengar saya bebek. Sehebat apapun saudara, sepandai apapun saudara, sekaya apapun saudara, saudara gak akan pernah nikmati berkat. Saudara gak akan pernah bisa walking in abundant grace kalau sikap saudara angkuh dan licik. Amin. Dan saya berdoa, semua kita akan menikmati perkenanan Tuhan, semua kita akan berjalan dalam kelimpahan kasih karunia Tuhan. Karena kita tidak salah respon. Karena kita orang yang rajin dan bukan orang yang malas. Karena kita orang yang manis sikapnya dan tulus, bukan angkuh dan licik. Amin.